Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema hari ini tanggal 23 November. Hari ini kita akan membahas dari Amsal pasalnya yang ke-16. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara, tetapi saya menghimbau saudara untuk boleh membaca ayat pasal yang ke-16 secara keseluruhan, secara sendiri di rumah, sehingga saudara boleh mengerti, memahami akan keseluruhan daripada isi dari pasal ke-16 ini. Saya akan membacakan dari ayat pertama, kedua, dan yang terakhir, sedemikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ke-33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang boleh membukakan telinga kami, membukakan hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, dan biarlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingat sewaktu kita kecil, tentunya saudara juga pernah memainkan permainan ini yang namanya itu hom pimpah gitu ya, atau suit. Ini kita lakukan ketika kita ingin mencari petunjuk akan sesuatu hal ataupun menentukan siapa nih ya yang menang ataupun kalah ataupun yang kena unjuk untuk melakukan sesuatu melalui suit ataupun hom pimpah ini. Biasanya hom pimpah kita menyebutkan beberapa orang, kemudian baik telapak tangan hitam maupun telapak tangan putih yang terakhir keluar, nah itulah yang kena unjuk ataupun yang menang ataupun yang kalah. Nah, di dalam Alkitab terdapat juga berbagai kisah tentang cara menunjuk ya, dengan cara melempar undi untuk mendapatkan petunjuk terutama dari Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama misalnya, Raja Saul memerintahkan untuk membuang undi guna menentukan siapa yang menyebabkan Tuhan tidak mau memberikan petunjuk. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 41 sampai 43. Nah, di dalam Perjanjian Baru, membuang undi ini juga dipakai misalnya di dalam menentukan siapa yang menjadi pengganti akan Yudas. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23 sampai 26. Nah, tentunya ini hanya beberapa contoh yang memang ada di dalam Alkitab ketika mereka membuang undi untuk menentukan siapa sih atau menentukan petunjuk daripada Tuhan. Nah, tetapi apakah dengan demikian Alkitab menganjurkan kita untuk menentukan kehendak Tuhan dengan cara melempar undi? Apakah melempar undi ini merupakan kehendak Tuhan? Tentunya Tuhan bisa memakai cara membuang undi untuk menyatakan kehendaknya. Namun, apakah kehendak Tuhan selalu harus ditentukan dengan membuang undi? Jawabannya pasti saudara, tentu saja tidak. Perkataan di dalam kitab Amsal yang sudah kita baca tadi di ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini bukanlah anjuran agar kita selalu membuang undi untuk menentukan kehendak Tuhan. Kitab Amsal secara keseluruhan mengajarkan bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia dapat melempar undi untuk menentukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan sajalah yang menentukan akan hasilnya. Nah, untuk konteks kita di zaman ini, apakah membuang undi masih boleh dipakai untuk menentukan kehendak Tuhan? Dan jawabannya adalah pasti tentunya tidak. Sebelum Alkitab selesai ditulis, umat Tuhan mencari kehendak Tuhan bukan hanya dengan membuang undi saja, tetapi juga dengan mencari nasihat. Nah, di zaman ini, kehendak Tuhan seharusnya dicari dengan menyelidiki akan firman Tuhan yang sudah kita bisa pegang, yaitu Alkitab. Kita mencari kehendak Tuhan, ada dua prinsip yang harus kita pegang. Yakni pertama,
Percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali akan kehidupan manusia. Tuhan sedang merangkai segala peristiwa dalam kehidupan kita untuk kemuliaan dirinya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, semestinya kita tidaklah takut melangkah ke depan. Walaupun langkah ke depan, jalan ke depan mungkin tidak tampak jelas. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pimpinan Tuhan yang melampaui segala akal sedang menuntun kehidupan kita. Jadi saudara, janganlah takut mengambil keputusan. Ambillah keputusan yang kita yakini membuat Tuhan lebih dimuliakan. Yang kedua, setelah meminta hikmat untuk mengambil keputusan yang memuliakan Tuhan, kita boleh serahkan keputusan itu di dalam tangan Tuhan. Jangan takut akan apa yang belum terjadi. Lakukanlah bagian kita sebaik-baiknya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui iman kita melangkah bersama dengan Dia. Amin. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk boleh menyerahkan segala keputusan kita di tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan dimuliakan melalui segala keputusan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang boleh memberkati kami. Tuhan mengingatkan kami kembali di dalam Amsal bahwa mencari kehendak Tuhan bukanlah dengan membuang undi, tetapi mencari kehendak Tuhan melalui pembacaan, pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika keputusan boleh kami ambil berdasarkan firman Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan keputusan ini tidaklah salah, karena pimpinan penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa hari ini, kami serahkan sisa hidup kami terus di dalam pemeliharaan pimpinan tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.